والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan mimma yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hal-hal yang menyenangkan hati Rasul adalah ad-da'wah fi sabilillah, kegiatan yang isinya ada dakwah fi sabilillah. Kita semua meminta husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ibu tahu tidak, amalan yang paling mujarrab, yang paling terbaik membuat seseorang itu husnul khatimah adalah majlis zikir dan ilmu. Seperti ini. Ya, banyak sekali yang meninggal husnul khatimah karena sebab perkumpulan-perkumpulan zikir semacam ini. Yang dibacakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut nama Allah di dalamnya, yang nanti juga disampaikan ilmu dan nasihat. Ini sabab husnul khotimah yang paling mudah. Ya, oleh sebab itu kita harus senang. Dari sekian banyak manusia, kita dipilih di beberapa orang saja. Itu harus bahagia. Ya, orang-orang bule di sana lomba nyanyi, mereka bahagia. Ya, mereka juga tertawa, senang, hiburan-hiburan yang mereka lakukan mereka senang. Hakikatnya ini jauh lebih kita senang, jauh lebih kita berbahagia, karena pada akhirnya adalah nah, ini yang wajib kita bahagia. Sebab apa? Allah Ta'ala pilih kita, kemudian kita berbahagia kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahagia yang ada saat ini itu terbawa sampai akhirat. Tapi kalau bahagia yang hura-hura, ya hanya sebatas di dunia saja. Itu juga belum tentu secara jiwa itu mereka bahagia. Ya, tapi kalau bahagia spiritual itu kebahagiaan secara ruh, secara zahir, secara batin kita dapatkan di dalam perkumpulan majlis ilmu semacam ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Wa majlis zikir ini dia menghapus 70 perkumpulan yang di dalamnya ada kelalaian. Majlis zikir yukaffiru sab'ina majlisan min majalisi lahwi. Satu majlis zikir, majlis ilmu, dia mengkafarat 70 majlis yang isinya kelalaian dan dosa. Jadi kalau ada satu terselamatkan, satu majlis sudah menyelamatkan dari 70 majlis yang isinya kelalaian. Oleh sebab itu, alhamdulillah, qad jama'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi hadzal majma' al-mubarak, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'am allati manna 'alaina, wa hadhihi ni'am bi idznillah, wa hadhihi ni'am bi qudratillah, wa hadhihi ni'am min iradatillah subhanahu wa ta'ala alaina, wa la budda minal muslimin wal muslimat ay yashkurullah ta'ala ala hadhihi ni'am. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita berkumpul. Ini semua laulillah mahtadaina. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Allah yang memilih kita menyebut namanya. Allah yang memilih kita membaca biografi kekasihnya, Sayyidu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dakwah, orang yang hadir juga berdakwah. Hajasar juga berdakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya yang ceramah, tapi yang menyelenggarakan acara itu juga berdakwah. Nabi katakan, kita mengajak seseorang dalam kebaikan, satu orang itu lebih baik daripada unta merah. Lian yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kau berikan petunjuk kepada satu orang dalam kebaikan, itu jauh lebih baik daripada unta merah.
Unta merah adalah kendaraan terbaik di masa itu, di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau satu orang sudah mendapatkan kendaraan terbaik unta merah, bagaimana kalau dua orang? Bagaimana kalau tiga orang? Dan seterusnya. Oleh sebab itu, ikhwanul muslimin, yang berdakwah itu yang hadir juga berdakwah. Dengan apa? Ketika mereka hadir, berarti mereka sedang membuat syiar. Orang-orang menyaksikan, oh mereka berkumpul karena apa? Oh sedang baca maulid. Itu sudah dakwah. Jadi ibu-ibu yang hadir juga dapat pahala dakwah. Kemudian juga yang merekam video misalnya, mereka juga berdakwah. Yang ikut mengantarkan juga berdakwah. Semua yang dengan sebab mereka terselenggara kegiatan baik ini, semuanya dicatat orang-orang yang berdakwah fi sabilillah. Man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti melakukan kebaikan tersebut. Kita belum mampu melakukan kebaikan yang banyak, tapi kita ngajak orang berbuat baik dan orang itu melakukan kebaikan, maka yang mengajak itu dia mendapatkan pahala orang yang berbuat kebaikan tersebut. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah bosan-bosan mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah akhir hidup kita bahagia. Akhir hidup kita meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Dikatakan para ulama, di akhir hayat dia menjelang wafat, bisa saja, bisa saja. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu ruhanianya Rasulullah hadir menuntun dia menjelang dia wafat. Bagi orang yang senang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang senang membaca salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna agraban nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan salawat dan salam kepadaku, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ad-da'wah fi sabilillah adalah satu kegiatan yang baik. Membaca sirah nabawiyah, ya, kita membaca maulid itu sebenarnya membaca biografi Rasul, atau diistilahkan as-sirah nabawiyah, tapi bentuk ikhtisar secara ringkas. Ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatihi, yaitu satu bidang ilmu yang membahas secara khusus kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dari beliau lahir sampai wafat. Itu disebut as-sirah an-nabawiyah. Kalau para ulama itu sirah nabawiyahnya itu ada yang 19 jilid. Ya, orang awam nggak bisa baca karena tidak mampu. Selain dia berbahasa Arab, kemudian terlalu membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa membaca semuanya. Ya, punya saya itu ada yang 19 jilid, ada yang 20 jilid. Ya, bahkan ada sirah nabawiyah hampir 40 jilid. Satu jilid itu bisa sampai 500-600 lembar. Nah, karena para ulama kasihan kepada kaum muslimin yang awam yang mungkin waktu tidak cukup, maka mereka berinisiatif meringkas saja. Diringkaslah kitab-kitab maulid tersebut. Ada maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ada maulid Simtid Durar, Al-Habib Ali Al-Habshi, ada maulid Al-Ahzab, ya, Al-Azab, ada maulid Barjanzi, ya, ada maulid Daw'ul Lami, ada maulid apa lagi? Syaraful Anam. Ya, ini semua ringkasan untuk mempermudah kita. Sekalipun kita baca tidak tahu artinya, tetap mendapatkan maziyah wa fadilah, dapat keutamaan. Apalagi tahu artinya, tahu maknanya, jauh lebih besar manfaatnya. Wa insyaallah kita membaca itu artinya kita sedang menjalin hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang bersilaturahmi secara spiritual dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini bahwa manusia yang diberikan izin oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah untuk menolong manusia lainnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Syafaat beliau. Kita butuh syafaat beliau. Anta habibullah qaturja syafa'atuhu inda sirati mazallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam.
Kau kekasih Allah yang kita butuhkan syafaat engkau wahai Rasul di saat kami menyeberangi jembatan Sirat. Harapan kami pertolongan dan syafaatmu. Kalau bukan karena engkau, Allah tidak akan ciptakan matahari, rembulan, langit, bintang-bintang. Karena sebab adanya engkau, Allah ciptakan seluruh alam semesta ini. Laulaka ma khalaqtu aflaq. Kemudian tarhib, sebentar lagi kita masuk ke waktu Al-Isra wal Mi'raj Nabi. Sudah masuk belum? Tanggal 27. Ya, 27 Rajab. Memang tanggalnya itu sebenarnya masih terjadi perbedaan pendapat. Ya, tidak semua ulama sepakat Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Akan tetapi mayoritas, kebanyakan ulama itu menyepakati bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Rajab pada tanggal 27. Sama halnya Rasulullah lahir juga tidak ada kesepakatan. Yang kita kenalkan 12 Rabiul Awal. Ya, tapi ada ulama berpendapat 9 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat Nabi lahir di bulan suci Ramadan bahkan. Ya, seperti pernyataan Syekh Al-Amiri di dalam salah satu pendapatnya dalam kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil. Di situ ada ulama berpendapat bahwa Nabi lahir di bulan suci Ramadan. Nah, substansi daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj kebanyakan disampaikan masalah sholat. Ya. Padahal ada juga substansi yang lainnya, ada intisari yang lainnya yang terkala pentingnya. Di antaranya filosofi hijrah itu, filosofi Mi'raj ya. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Artinya setiap tahun kita pasti mendapatkan momentum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kita sudah naik kelas tidak secara spiritual? Sudah naik level tidak? Salat kita apakah yang setahun lalu dengan saat ini sama? Apakah berbeda? Apakah bacaan Al-Quran kita yang tahun-tahun yang lalu dengan yang sekarang apakah berbeda? Maknanya berbeda di sini. Ada orang membaca Al-Quran satu ayat itu sudah bisa merubah dia sampai 5 tahun ke depan. Ada orang membaca 5 ayat mampu menjaga semangat ibadahnya sampai 10 tahun ke depan. Ada orang dengan satu ayat merubah dia dari perampok menjadi wali Allah. Siapa itu? Fudail bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i, itu dulu perampok. Ya, beliau mendengar satu ayat di surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan bagi orang beriman hati mereka khusyuk mengingat Allah. Ayat itu merubah beliau menjadi seorang wali min auliyaillah. Yang tadinya beliau seorang perampok berubah menjadi seorang wali min auliyaillah dan masuk sebagai tobakat syuyukhnya Imam Syafi'i. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Namanya tersebar di kitab-kitab tasawuf seperti Hilyatul Auliya dan kitab-kitab lainnya. Nah, inilah yang namanya hijrah. Kita punya spiritual makin lama makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sederhana misalnya berburuk sangka, suuzon ya. Ada namanya husnuzon, ada namanya suuzon. Positive thinking, negative thinking. Ada yang namanya hasad, iri hati. Ada yang namanya kibir, kesombongan. Ada yang namanya ujub, bangga diri. Ada yang namanya ria, pamer amal. Ada yang namanya sum'ah, ingin kebaikannya didengar orang banyak. Nah, kalau kita mau berhijrah, mohon maaf, bermi'raj. Nabi katakan as-salat mi'rajul mu'min fi riwayah. Salat mi'rajnya orang beriman. Nah, tidak mungkin seorang hamba itu bisa dia naik magomnya di sisi Allah kalau dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit tadi yang saya sebutkan. Nah, orang yang bermi'raj itu harus melepaskan semua penyakit itu. Yang paling penting yang pertama itu adalah sumber dari semua ini penyakit ini. Yang paling berbahaya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan suuzon dan menggunjing, ghibah. Ya, menggunjing. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhonni ismun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak berprasangka buruk.
Karena sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Kalau kita ingin mi'raj, biar dekat kepada Allah Ta'ala, ini wajib nih. Orang yang hatinya masih ada penyakit-penyakit semacam ini, sampai mati pun tidak akan bisa dekat dengan Rabb-nya. Dan tidak akan bisa meninggal husnul khotimah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang selamat di hari kiamat, orang yang hatinya bersih. Ya, sekalipun dia rajin sholat, sekalipun dia rajin baca maulid, sekalipun dia rajin silaturahmi, tapi kalau hatinya masih penuh kotoran semacam ini, niscaya tidak akan bisa dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, orang yang selamat di hari kiamat adalah orang yang hatinya sehat. Sehat dari penyakit hati. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kita ada penyakit. Penyakit ini kalau tidak dihilangkan, dia bertambah. Sehingga kalau penyakit hati ini ada, maka khusyuk itu hilang. Baca Al-Quran tidak khusyuk. Baca maulid tidak khusyuk. Dengar ceramah tidak khusyuk. Ya, tapi kalau handphone khusyuk. Nonton gosip khusyuk. Menggunjing orang khusyuk. Itu kenapa? Karena masih ada ganjalan-ganjalan penyakit hati. Ini wajib dihilangkan. Kita semua manusia tidak lepas. Jangan merasa, oh saya sudah bersih. Tidak. Merasa sudah bersih itu sudah penyakit hati. Ya, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian, merasa suci. Oleh sebab itu, momentum semacam ini, perkumpulan baik semacam ini adalah momentum taubat ilallah. Yang pertama kita latihan hilangkan prasangka buruk kepada siapapun. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan az-dzannu dzannani, ada prasangka itu ada dua. Ada ahaduhuma, prasangka yang pertama ismun, dicatat dosa. Kapan prasangka itu dicatat dosa? Wa huwa antazunna wa tatakallama bih. Ketika kau sudah berprasangka kepada orang lain, kemudian kau bicarakan, maka itu dosa. Kalau mazhabnya Sufyan Tsauri, beliau ini ulama tabi'ut tabi'in ya, lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Beliau mengatakan kalau masih di hati belum dibicarakan, belum dosa. Dalam hati lintasan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dengan istilah khawatir. Khawatir itu lintasan di hati. Kita lemah, gak bisa menghindari itu. Tapi jangan sampai lintasan di hati itu kita utarakan dengan lisan. Kita bicara, oh ternyata anak punya prasangka, saya punya prasangka orangnya begini-begini. Nah, ketika sudah lafadzkan, kata Sufyan Ats-Tsauri sudah dosa. Tapi kalau masih di hati belum dosa. Itu menurut siapa? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian walaisa bi ismin wa huwa antazunna wala tatakallamu bih. Kalau yang tidak dosa prasangka tersebut, sekedar dia berprasangka tanpa dia bicarakan. Itu menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak dosa. Tapi berbeda dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan prasangka di hati itu, prasangka buruk itu sudah dicatat dosa walaupun belum dilafatkan. Nah, orang yang ingin bersih jiwa dan hatinya, dia harus jauhkan dari berbagai prasangka buruk. Walaupun tidak diutarakan, jangan sampai ada di hati kita. Ada di mana Imam Junaid, seorang sufi kabirah, sufi besar ya, sufi kabir. Beliau pernah di satu masjid namanya Surazan. Ada satu masjid di Baghdad, Surazan namanya, Masjid Surazan. Sedang menanti jenazah, mau disolatkan jenazah tersebut. Ternyata beliau tunggu di situ, tunggu jenazah. Kemudian tiba-tiba ada orang ahli ibadah dengan pakaian kostum ahli ibadah. Dia sedang meminta-minta kepada orang-orang yang ada waktu itu. Dalam hatinya Imam Junaid, dalam hatinya berbicara, seandainya dia kerja lebih bagus, sehingga dia tidak minta-minta seperti itu. Itu di dalam hatinya beliau, lintasan seperti itu. Selesai menyolatkan jenazah, jenazah datang, disolatkan jenazahnya. Kemudian beliau pulang ke rumah, selesai menyolatkan jenazah.
Biasanya beliau itu punya wirid, tengah malam tidak tidur, baca Al-Quran, membaca zikir, kemudian juga sholat tahajud. Tapi entah kenapa hari itu beliau berat sekali. Mau baca zikir malas, berat terasa. Mau membaca Al-Quran juga berat terasa. Mau sholat malam pun terasa berat. Beliau sendiri heran, ini ada apa saya tidak biasanya seperti ini? Ya biasanya saya semangat ibadah. Kenapa hari ini kok saya jadi malas, jadi berat? Sampai akhirnya beliau tertidur. Di dalam tidurnya itu beliau bermimpi. Bermimpi ada rombongan manusia membawa jenazah. Tapi jenazahnya hidup. Ya, jenazahnya masih hidup. Kemudian Imam Junaid duduk, di hadapannya ada meja makan yang kosong. Jenazah itu diletakkan di atas meja makan. Kemudian orang-orang itu mengatakan apa? Kau makan, ini jenazah. Disuruh makan jenazah tersebut. Ternyata dia lihat jenazah itu adalah orang yang dia buruk sangka tadi. Orang yang dia buruk sangka tadi, yang masih ada di hatinya, dia lintasan buruk sangka, disuruh memakan jenazah orang tersebut. Ini sesuai firman Allah Ta'ala, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبْ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتَ فَكَرِهْتُمُهُ. Janganlah kalian menggunjing satu dengan lainnya. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian? Tentu kalian tidak senang. Jadi dosa menggunjing itu diibaratkan seperti memakan bangkai orang yang kita gunjing. Imam Junaid mengatakan, saya tidak punya dosa menggunjing. Karena memang Imam Junaid tidak menggunjing orang itu. Dia katakan dalam mimpi itu kepada orang-orang tersebut, saya tidak menggunjing dia. Tapi dalam hati saja ada lintasan seperti itu. Nah, wa mithlukum, kalau seperti kalian orang-orang soleh, menggunjing dalam hati dianggap sudah dosa ghibah. Ya, itu namanya apa? Suuzon, dia membawa kepada menggunjing. Kamu wajib minta maaf. Dalam mimpinya tuh. Cari orangnya dan datangi dia, minta ridhonya, minta maafnya. Imam Junaid pun bangun dari tidurnya, mulai hari itu ya dia sholat subuh. Setelah sholat subuh dia mulai mencari orang itu. Ternyata tidak ditemukan orang itu, entah dia kemana. Dicari, tujuannya untuk minta maaf. Ya. Memang ada ulama mengisyaratkan kalau kita pernah menggunjing orang, memfitnah orang, merusak kehormatannya, merusak nama baiknya, itu ada ulama yang berpendapat kita yang melakukan itu wajib meminta maaf kepada orang. Kalau tidak, nanti di hari kiamat orang ini akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ulama kedua, pendapat kedua mengatakan, kalau meminta maaf takut nanti muncul masalah. Ya, dia datang ke sana, mohon maaf, saya ini pernah fitnah kamu begini, kan marah orangnya. Dia takut hal ini bisa menjadi masalah baru, maka cara kedua cukup mengistighfarkan, meminta ampun kepada orang tersebut yang pernah kita gunjing dia, kita zolimi dia dengan lisan kita, dan kita merubah dengan cara apa? Kita menceritakan kebaikan-kebaikannya. Kalau perlu mengklarifikasi, datangi orang-orang yang pernah kita sebarkan fitnah tersebut, tidak benar, dia itu orang baik, saya mau tarik ucapan saya begini. Nah, seperti itu. Karena ini dosa besar, sehingga dikatakan Imam Junaid dalam hati saja lintasan itu dianggap dosa menggunjing. Nah, bagaimana kita yang memang bukan dalam hati, sudah dilafatkan, sudah disebarkan. Apalagi zaman sekarang mudaratnya lebih besar dengan adanya handphone. Ya, satu berita itu bisa dibaca satu dunia. Ya, ini orang-orang yang buat fitnah di media sosial, orang-orang yang membuat berita-berita bohong di media sosial, ini dosanya sangat besar. Kenapa? Karena dia tersebar di penjuru dunia. Dan Nabi sudah menyatakan itu. Sayati zamanu ala ummati, akan datang satu masa menimpa umatku, yakdzibu kizbah fantashara fil afaq. Dia berdusta dengan satu kedustaan, di waktu itu tersebar ke seluruh dunia. Itu Nabi berbicara tentang zaman kita. Ya, kita berdusta di satu tempat yang jauh, tapi bisa tersampaikan di negara-negara yang lain, di kota-kota yang lain. Maka Imam Junaid akhirnya mencari orang itu, meminta maaf. Tidak sengaja bertemu orang itu. Dia sedang apa? Di pinggir sungai, makan sayur-sayur yang dibuang. Ya, dia orang susah.
dia makan tuh bekas sayur-sayur yang dibuang di pasar, yang sudah tidak digunakan lagi, dibuang di sungai. Nah, orang itu sedang ambil tuh sayur-sayur itu, dia makan tuh sayur mentah. Imam Junaid ketika mau menghampiri, mau minta maaf, orang itu langsung mengkasyaf, ya. Ternyata ini seorang wali min auliyaillah. Dia mengatakan, "Wahai Junaid, kau sudah tobat belum? Sudah tobat belum dengan dosamu yang kau gunjing saya dalam hatimu?" Kata Imam Junaid, "Saya minta maaf, saya sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Memang ini untuk orang muslim yang awam, yang masih lintasan sesaat di hati, tidak dicatat dosa. Tapi orang-orang soleh seperti kalian tidak layak memiliki lintasan hati buruk itu. Dan bagi kalian itu sudah masuk dosa menggunjing, walaupun menggunjingnya hanya dalam hati. Ya, ini peringatan bagi kita bahwa kita harus selalu berprasangka baik. Nabi katakan, ini Imam Ghazali riwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Tidak ada dua sifat yang paling tinggi kebaikannya. Tidak ada dua amalan yang paling tinggi kebaikannya, melainkan amalan itu adalah yang pertama, husnuzon billah, prasangka baik kepada Allah. Ini amalan yang paling terbaik. Terutama Nabi berikan pesan, dan pesan ini menjadi pesan terakhir Rasul, termasuk wasiat terakhir Rasul sebelum beliau wafat. Ya, ada beberapa wasiat, diantaranya wasiat ini. Apa wasiat Rasul menjelang beliau wafat atau mendekati beliau wafat? Beliau mengatakan begini, la yamutanna ahadukum wa illa la yamutanna ahadukum illa wa huwa an yuhsina dzan billah. Jangan pernah kalian wafat, wahai umatku. Jangan pernah seorang di antara kalian menjelang wafat dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Sekalipun kita ini orang yang penuh dengan kekurangan. Kita bukan orang soleh, kita bukan orang alim, kita bukan ahli ibadah. Tapi menjelang wafat jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Misalnya, kayaknya saya ini tidak diampuni oleh Allah. Saya ini banyak dosa, kayaknya saya ini tidak layak jadi penghuni surga karena begitu banyak dosa saya. Nah, itu jangan dilakukan prasangka-prasangka itu kepada Allah Ta'ala menjelang wafat. Karena amalan yang bisa menyelamatkan pada waktu itu, yang bisa dilakukan adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dzanni 'abdi bi. Saya berdasarkan prasangka hamba saya kepada saya, kata Allah Ta'ala. Kalau dia berprasangka buruk semacam itu, Allah akan berikan sesuai dengan sangkaannya kepada Allah. Tapi kalau dia berprasangka baik, maka Allah juga akan memberikan sesuai apa yang dia prasangka baikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Rasul, husnuzan bi ibadillah. Prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Jangan pernah kita lihat ada orang misalnya pengemis, ya. Itu gak boleh dalam hati kita remehkan orang itu. Kadang-kadang Allah sembunyikan para wali Allah itu dengan kostum semacam itu. Nah, orang-orang yang datang minta tolong kepada kita, mengemis kepada kita, kalau dalam perspektif para ahli hadis dan para asfiya, itu hadiahnya Allah kepada kita. Jadi kita bersyukur kalau ada orang datang minta tolong kepada kita. Karena Allah yang gerakkan hati dia untuk minta tolong kepada kita. Karena Allah ingin membuka peluang kita mendapatkan pahala yang begitu besar dengan membantu orang yang kesulitan. Hadiyatullah ilal mu'min as-sa'il ala babih. Hadiah Allah kepada orang beriman, didatangkan orang-orang meminta tolong kepadanya di depan pintu rumahnya. Maka sebisa mungkin jangan ditolak. Ya. Mungkin beda kalau ada orang memang penyakitan, ya. Kerjaannya memang suka minta-minta, padahal dia kadang-kadang juga mampu, ya. Dia memang jadikan profesi untuk itu. Nah, ini memang ada ancaman dari Nabi, man sa'alah an-nasa, ya, takatsura. Siapa yang meminta kepada manusia amwalahum takatsura faka'annama ya'kulul jamra. Kata Nabi, siapa yang meminta harta manusia dengan tujuan ingin menjadikan profesi, malas kerja, tapi hanya kerja minta-minta untuk memperkaya diri,
maka orang semacam ini dia sedang meminta bara api, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang susah, memang dia susah, dia tidak mampu, sudah usaha kerja tapi dalam keadaan susah, kemudian dia datang minta tolong kepada kita, itu hadiah Allah bagi kita. Kita berikan dapat pahala begitu besar. Pahala meminjamkan uang kepada orang yang memang susah dan butuh, itu lebih besar pahalanya dari sedekah. Kenapa demikian? Karena sebab meminjam, karena dia memang terdesak. Dia sudah tidak ada jalan lagi untuk minta tolong. Dia rela melepaskan kehormatannya, datang kepada kita, meminta bantuan. Maka kita berikan pinjaman, apalagi tidak kita berikan pinjaman, kita kasih halal. Itu kata Nabi, pahalanya lebih besar dari sedekah. Kullu qardin shadaqah. Setiap pinjaman dan pemberian itu adalah sedekah. Dan ini amalan tertulis di pintu-pintu yang ada di langit. Tertulis di situ. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ya bukan hanya sekedar membaca biografi Rasul, tapi juga ikut mengamalkan akhlak beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kana Rasulullah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Nah, ini kita harus ikuti. Karena agama ini bukan teori, tapi praktek. Ya, itu penceramah-penceramah kalau tidak praktek ilmunya, orang pertama yang mendapat azab dari Allah. Ya, para penceramah. Masalul alim yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu kamathali siraj yudhi'u lin-nas wa yahruku nafsahu. Perumpamaan orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain tapi lupa terhadap diri sendiri. Artinya dia tidak mengamalkan, dia hanya mengajak orang lain, dia sendiri tidak melakukan. Itu bagaikan lilin yang memberikan cahaya kepada manusia, namun di waktu yang sama dia sedang membakar dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah. Perkumpulan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.